Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Udah ditemenin makan, ditemenin boker, pacaran, lembur, berbahan, ngopi semua. Masih belum subscribe kalian lur? Dikit lagi 2 juta itu. Sini. Nih, telunjuknya sini. Ah ya itu. Itu. Tekan. Iya itu. Ya. Itu. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Masuk kantor dengan senyum palsu, pulang dengan lelah yang asli. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor psikologis yaitu The Night House tahun 2020. Mengisahkan tentang seorang wanita yang sedang berkabung karena suaminya tiba-tiba bundir padahal dia tidak pernah mengalami masalah. Sampai akhirnya wanita ini bermimpi tentang rumah misterius di seberang danau depan rumahnya yang ternyata benar-benar ada. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Adika Rakaya. Cak, mau nanya kalau dihitung-hitung berapa ya? Apanya yang dihitung-hitung? Dosamu? Banyak sih kayaknya lur. Monggo sketsakan. Seorang guru bernama Beth Parsin merasa begitu terpukul setelah suaminya Owen yang seorang arsitek tiba-tiba bundir menembak endasnya di tengah danau depan rumah dengan perahunya. Saking sedihnya Beth menghabiskan hari-harinya dengan kobam, makan sekenyang-kenyangnya, nonton video kenangan hari pernikahannya dengan Owen sambil memikirkan surat terakhir dari Owen. Suasana di rumah terasa sunyi karena Beth kini hanya tinggal sendiri dan kesepian yang dirasakan Beth mulai mengacau pikirannya, seperti mendengar suara ketokan pintu, juga berhalusinasi melihat sesosok pria mirip mendiang suaminya. Dan inilah rumah malam. Besok paginya sebelum OTW rapat sekolah, Beth sempat termenung melihat bekas jejak kaki Owen di jembatan kecil depan rumahnya. Dan pintu jembatan itu juga masih terbuka. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari tengah hutan yang membuat Beth semakin teringat dengan Owen. Sesampainya di sekolah, Beth pun mengikuti rapat dan bertemu rekan sesama guru sekaligus sohibnya yaitu Claire. Lalu ketika jam istirahat, seorang ortu murid protes kepada Beth kenapa anaknya mendapat nilai C di tugas pidato. Padahal saat itu anaknya membacakan pidato saat Beth izin tidak masuk. Mendengar itu, Beth pun merasa geram dan langsung mengubah nilainya jadi B tanpa banyak debat. Ortu murid itu juga benar-benar merasa tidak enak setelah Beth mengatakan dengan tatapan dingin jika dia tidak masuk karena berkabung atas kematian suaminya yang bundir secara tragis. He said he came in last. Yes, I was out. Right, yes. It looks like he didn't do his last. There, B. What did you want? He took the boat out on the lake. How? Right in the mouth. Anything else I can do for you? I'm so sorry for your loss. Ketika balik ke rumah, Beth bertemu tetangganya Mel yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Owen. Mel pun menawarkan apakah perahu milik Owen mau dibuang. Namun Beth menolak karena dia berencana ingin menjual kapal sekaligus rumah tersebut yang dibangun oleh Owen agar Beth bisa move on dari kematian suaminya. Namun anehnya lur, jejak kaki di jembatan sudah menghilang padahal tadi pagi masih ada ya kan? Dan Mel juga tidak membersihkannya. Selain itu Mel mengaku jika hari ini dia tidak pergi berburu, yang mana artinya tembakan di tengah hutan tadi bukanlah ulah Mel. You want me to haul that thing away? Sell it with the house. It's peaceful out here. We went on were a couple godsends. Shelly bad. Thank you. Hey Mel, were you I see a cop heading near the house. I'm sure gonna shoot. Malam harinya setelah menonton video kenangan tentang Owen yang sedang membangun rumah, Beth pun memutuskan untuk membereskan barang-barang peninggalan suaminya seperti baju, alat-alat mandi, foto, sampai buku catatan hadiah dari Beth untuk Owen yang digunakannya untuk mengsketsa denah rumah mereka secara detail. Namun Beth terkejut ketika melihat gambar-gambar denah rumah namun kondisinya terbalik. Tulisan-tulisan seperti jangan dengarkan itu dan cobalah menipunya. Juga kata-kata Droya yang artinya labirin beserta denah labirin tersebut. Namun Beth menganggap mungkin itu adalah desain isengnya Owen. Lalu saat subuh-subuh ketika Beth masih tidur, tiba-tiba pemutar musik di rumahnya menyala sendiri dan sontak Beth pun terbangun. Lalu betapa terkejutnya Beth ketika melihat notifikasi di HP-nya karena ternyata lur,
Who is this? Beth pun terbangun di toilet dan anehnya di HP tidak ada pesan yang dikirim Owen semalam. Begitu pula di HP Owen, dan terakhir pesan yang dia kirim adalah "Aku kangen kamu" yang dikirimkannya sebelum bundir. Bisa saja kejadian subuh-subuh tadi hanyalah mimpi buruk belaka, ya kan lur? Namun selanjutnya Beth menemukan foto wanita di HP Owen yang meski tidak terlihat jelas, namun wanita itu mirip dengannya. Beth pun menunjukkan foto tersebut ke Claire, dan menurut Claire foto itu jelas-jelas adalah Beth. Akan tetapi Beth mengaku jika dia tidak memiliki blus putih seperti di foto. Beth pun mulai merasa takut jika dulu mendiang suaminya diam-diam selingkuh. Namun Claire berusaha menenangkan Beth agar tidak overthinking. Is that me? I mean, who else would it be? That's what I want to know. Owen loved you. He worshipped you. Nice blouse, right? Don't do this to yourself. Everybody has secrets. Don't let it weigh on you. Ketika sedang nongki dengan teman-temannya sesama guru, Beth membahas bahwa ada sesuatu yang sedang mengawasinya secara diam-diam di rumah. Beth juga mengatakan jika terkadang mimpinya terasa begitu realistis, seakan-akan terjadi di dunia nyata. Lalu Beth menceritakan tentang Owen yang sering tidur sambil jalan, kira-kira 1 atau 2 tahun setelah rumah itu selesai dibangun. Setelah itu Beth menunjukkan surat terakhir yang ditinggalkan Owen, dan isinya seperti ini lur. Kau benar, tidak ada apapun yang mengejarmu, kamu aman sekarang. Gitu lur kan? Sangat aneh ya. Beth juga mengaku jika selama ini dia sering merasa depresi, dan Owen terus berusaha mengatasinya. Menurut Beth bisa jadi sikapnya selama inilah yang menyebabkan Owen ikut stres dan akhirnya bundir. Akan tetapi Beth masih penasaran apa sebenarnya motif Owen bundir, karena selama 14 tahun pernikahan mereka semuanya baik-baik saja lur. Mendengar itu semua, teman-temannya pun sangat khawatir dengan kondisi mental Beth yang terlihat sangat tertekan dan bersalah atas kematian suaminya. Nothing is after you. You're safe now. That's it. Dark thoughts. He's the one that kept them at bay. Maybe it got to him. Okay, then it's time we get you home. Sure. I wouldn't want to keep him waiting. Claire pun mengantar Beth pulang, dan sesamanya di rumah, Beth menceritakan ke Claire tentang insiden yang dialaminya ketika masih SMA di umur 17 tahun. Yaitu Beth pernah terlibat kecelakaan mobil, jatuh dari tepi gunung hingga paru-paru Beth remuk dan jantungnya sempat berhenti selama 4 menit. Bisa dibilang saat itu Beth mati suri dan berhasil hidup kembali lur. Saat mati suri itu Beth tidak melihat apapun selain seonggok cahaya di ujung terowongan, dan sebelumnya Beth hanya menceritakan kejadian itu ke Owen. Saking asiknya ngobrol, lama-kelamaan Beth pun tertidur di pangkuanku. Enggak dong blok, di pangkuan Claire lur. Tapi tiba-tiba sepertinya kali ini Beth berada di alam mimpinya dan berkali-kali mendengar suara misterius yang mengatakan untuk membuka pintu, juga menyebutkan tentang perahu di danau. Anehnya Beth melihat beberapa wanita yang terjun ke danau, juga lampu di rumah seberang danau yang sempat menyala. Biar gampang kita sebut rumah itu rumah B ya lur, dan rumah aslinya Beth adalah rumah A. Setelah itu Beth melihat perahu yang terdapat bercak darah di plastik, juga ada sepasang sepatu, baju, dan celana jeans laki-laki. Tak lama kemudian muncul jejak kaki darah di jembatan dari arah danau yang perlahan-lahan mendekat, dan Beth pun merasa jika sosok tak terlihat itu adalah Owen. Lalu yang terjadi? Hey! Hey! The boat. Is that really you? Beth sampai pingsan di perahu, dan ketika tersadar perahunya sudah berada di depan rumah B. Lalu kembali terdengar suara misterius yang mengatakan jika Beth sekarang masih bermimpi. Tak lama kemudian Beth pun melihat sesuatu yang sangat mengejutkan di rumah B. Dan ternyata iya, Beth begitu terkejut melihat 3 wanita yang berbeda di rumah B. Dan jika dilihat bentuk rumah B persis seperti rumah A, tapi semuanya serba kebalik seperti cermin lur. Bahkan nomor rumahnya juga sama, yaitu 1162 tapi kebalik.
Beth berusaha masuk ke dalam dan membuka pintunya dengan kunci yang ditaruh di bawah pot, persis seperti di rumahnya. Namun begitu masuk, tiba-tiba Beth langsung terbangun di rumah A saat siang hari. Itu artinya semua kejadian barusan kemungkinan besar memang mimpi, ya kan? Akan tetapi Beth yang masih kepikiran langsung mengecek foto-foto di laptopnya Owen, dan ngerinya dia tidak hanya menemukan foto cewek blus putih, tapi juga cewek-cewek lain yang secara fisik agak-agak mirip dengan Beth, lur. Jelas Beth semakin yakin jika Owen diam-diam selingkuh. Karena penasaran, Beth pun akhirnya OTW mencari rumah B, dan di jalan dia bertemu dengan Mel yang mengatakan jika tidak ada rumah lain di seberang rumah Beth, karena jelas-jelas lahan di sana adalah milik pemerintah yang tidak boleh dibangun rumah. Namun Mel khawatir melihat kondisi Beth yang kemana-mana sendiri, tidak ditemani siapapun, padahal dia masih berkabung. Setelah itu Beth pun lanjut berjalan, dan anehnya di tengah pepohonan hutan dia menemukan rumah B, namun kondisinya masih belum jadi, dan juga terdapat seonggok boneka mirip jenglot di dalam sana, lur. Anyone here? Dari sana Beth pun langsung OTW ke rumah Mel dan menanyakan tentang bangunan tersebut sekaligus jenglotnya. Mel pun akhirnya jujur jika dia memang tidak tahu tentang rumah itu. Namun Mel sering melihat Owen berkeliaran di sekitar sana saat tengah malam. Sampai pada suatu ketika Mel memergoki Owen membawa seorang wanita tak dikenal ke sana yang sosoknya mirip dengan Beth. Lalu di malam harinya Owen datang ke rumah Mel dalam kondisi bau alkohol serta ada noda lumpur di tangan dan bajunya. Saat itu Owen mengatakan jika dia memiliki suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang sangat memalukan, tapi dia sudah menemukan solusi untuk menahan keinginannya tersebut. Namun Mel tidak sempat menanyakan ke Owen apa sebenarnya maksud dari dorongan itu. Lalu setelah kejadian tersebut, Mel mengaku Owen tidak pernah mendatanginya lagi dengan kondisi seperti itu. Akan tetapi Owen melarang Mel untuk menceritakan semua ini kepada Beth. I only saw him wandering around out there in the middle of the night from time to time. He had a woman with him. Then he had urges, so they'd found a way to keep them at bay. He came by that night, alcohol in his breath, mud on his hands. I wanted to tell you so many times, but it seemed good after that. Setelah itu Beth buru-buru pulang dan mengubek-ngubek barang-barang Owen, sampai akhirnya dia menemukan buku berjudul Kairdroia yang membahas tentang labirin untuk memperlemah kekuatan kegelapan. Di buku tersebut juga terdapat pembahasan tentang Louvre Doll atau sebuah boneka yang ditemukan di Mesir dan sekarang berada di Museum Louvre Perancis, yang katanya digunakan sebagai voodoo atau gampangnya sama seperti jenglot, lur, yaitu untuk media ritual mistis, dan bentuknya mirip seperti boneka yang ditemukan Beth di rumah B. Lalu Beth menemukan nama toko tempat buku itu dibeli dan berencana untuk segera ke sana. Namun tiba-tiba setelah meluapkan emosinya dengan melempar jenglot itu hingga jatuh dari meja, Beth mendengar suara gerusak-gerusuk dari lantai 2. Lalu Beth pun segera ke atas dan keesokan harinya Beth pun OTW ke toko buku tersebut, dan sesampainya di sana Beth bertemu wanita bernama Madeline yang bekerja sebagai karyawan, dan dia adalah wanita berblus putih di HP Owen yang sekilas memang mirip dengan Beth, apalagi saat rambutnya digerai, lur. Dengan nada mengintimidasi, Beth pun mengatakan jika Owen sudah mati bundir menembak endasnya. Lalu Madeline menjelaskan jika Owen sesekali datang menemuinya di toko buku dan mengajak nongki di warkop. Namun Madeline mengaku jika tidak pernah berasal loli dengan Owen, bahkan Madeline juga tidak begitu mengenalnya secara personal. He's dead. Oh my God. I didn't sleep with him. Honestly, I barely knew him. Dari sana Beth pun menemui Claire dan menceritakan tentang semuanya. Beth percaya dengan apa yang dikatakan Madeline, namun Beth bingung jika memang wanita-wanita itu tidak berselengki atau berasal loli dengan Owen. Lantas apa maksud Owen memfoto-foto banyak wanita yang mirip dengannya? Beth juga menceritakan mimpinya ke Claire tentang rumah B yang serba terbalik beserta Owen dan wanita-wanita lain di sana. Mendengar itu, Claire hanya merasa khawatir dengan Beth yang menurutnya masih belum bisa move on dari Owen. Namun Beth tidak akan berhenti mengulik apa yang sebenarnya dilakukan oleh suaminya dulu.
So if he wasn't, what the hell was he doing? I had this dream. Experiencing these things, but I'm worried about you. Sesampainya di rumah, Beth pun nekat menantang makhluk yang menurutnya selama ini sedang mengawasi, entah arwah suaminya atau sosok lain. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar yang ternyata adalah Madeline. Dia sengaja berkunjung ke rumah untuk mengecek Owen karena saat di toko buku Madeline belum benar-benar percaya jika Beth adalah istrinya Owen. Madeline mengetahui lokasi rumah itu karena pernah diajak Owen ke sana. Madeline pun kembali menekankan jika dia dan Owen tidak pernah berasal lole meski berduaan di rumah itu. Setelah itu Beth mempersilahkan Madeline masuk dan menyuguhkannya teh poci rasa melati. Lalu Madeline mengaku setelah bertemu Beth di toko buku, dia pun bermimpi menjadi Beth dan ada sosok misterius yang sedang mengejar. Setelah itu Madeline menceritakan ketika Owen mengajaknya ke rumah A, dia juga dibawa ke rumah B. Lalu Owen meminta Madeline untuk memegang boneka jenglot tersebut dan mereka pun sempat berciuman sampai perlahan-lahan Owen mulai mencekik Madeline. Akan tetapi Owen menghentikan cekikan itu. Dia tidak melukai Madeline sama sekali dan lanjut mengantarkannya pulang. Namun di jalan Owen sempat meminta maaf dan mengatakan jika dia berniat mengakhiri semuanya karena Owen merasa takut tidak bisa menahan keinginannya. Akan tetapi Madeline tidak sepenuhnya mengerti apa yang Owen maksud dan menurutnya Owen bersikap seperti itu karena merasa bersalah telah berselengki. I dreamed I was you, and it was all around you. I didn't sleep with him. He invited me here. It's not much to see. The weird statue, and he asked me to hold, and I didn't stop him until he started. Oh my God. I just wanted to tell you he felt guilty about cheating on you. Brady couldn't hold it back. He had to end it for good. Setelah Madeline pergi, Beth pun pergi ke rumah B di tengah hujan sambil dalam keadaan kobam. Lalu Beth nekat menantang makhluk apapun yang berada di sana dan terus berteriak namun tidak ada jawaban. Sampai akhirnya kaki Beth terperosok ke sebuah galian di dalam rumah yang hanya ditutupi sebilah triplek. Dan We need to talk. I'm not leaving until we do. I'm still here. Come and get me. ternyata banyak banyak cewek kre. Wah gila sih cok sumpah. Melihat itu jelas Beth sangat terkejut, ketakutan dan buru-buru balik ke rumah. Lalu Beth menghubungi Claire namun nomornya tidak aktif. Dan Beth hanya mengirim pesan suara jika dia seharusnya nurut dengan Claire agar tidak mengulik lagi tentang Owen. Akan tetapi ketika Beth sedang adus, tiba-tiba pemutar musik di rumahnya menyala sendiri dan langsung mati saat Beth mendekatinya. Karena merasa gelisah dengan semua yang terjadi, sontak Beth pun menangis dan memohon agar arwah Owen datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian muncul coretan di cermin yang bertuliskan di sini dan selanjutnya muncul jejak kaki di lantai. Setelah itu Beth pun berusaha untuk memeluk sosok tersebut yang menurutnya adalah Owen. Tapi ternyata Is this real? Are you really here? You're really here. Yeah, I'm not Owen. Stop this. ternyata sosok tak kasat mata yang mengawasi Beth sejak awal bukanlah Owen, dan kita sebut saja sosok ini Supangat ya lur. Setelah itu Beth sempat melihat wanita mirip dirinya yang dibunuh oleh sosok Owen di pantulan cermin, dan selanjutnya Beth juga dibenturkan ke cermin oleh Supangat. Sekarang Beth sudah berada di dunia terbalik seperti di mimpi sebelumnya. Tak lama kemudian muncul cewek-cewek korban Owen yang menyuruh Beth untuk segera bersembunyi. Setelah itu Beth melihat bagaimana Owen mengeksekusi korban-korbannya. Diawali bercumbu dengan wanita-wanita itu, membunuhnya dan mengikat tubuh mereka. Lalu tiba-tiba Supangat pun kembali muncul di tembok dan
Beth sangat merinding melihat para korban yang dibunuh oleh Owen, dan Beth juga terus diteror oleh Supangat. Setelah itu Beth melihat Supangat yang menyerupai Owen dan mengatakan jika dia adalah sosok yang Beth rasakan ketika mati suri saat masih SMA. Dan sejak saat itu Supangat terus bersama Beth, ketempelan lah istilahnya lur. Namun ketika Beth menikah, Supangat pun lanjut menghantui Owen dan memintanya mengirim Beth kembali ke alam baka. Namun Owen menolak dan menumbalkan para wanita yang mirip dengan Beth untuk menipu Supangat seolah-olah Beth lah yang dia bunuh. Ya, dengan ini sudah jelas apa maksud Owen sebenarnya dan apa maksud surat terakhirnya. Kau benar, tidak ada apapun yang mengejarmu, kamu aman sekarang. Maksudnya adalah Beth sudah aman dari sosok makhluk gaib alias Supangat yang ditemui Beth ketika mati suri. Owen pun melakukan semua ini demi menyelamatkan istrinya dengan cara menipu Supangat, yaitu Owen membangun rumah B berbentuk Kairdroia atau labirin dengan denah terbalik dari rumah A atau rumah yang ditinggali Beth, juga membunuh tumbal-tumbal yang secara fisik mirip lalu dipersembahkan ke Supangat melalui boneka Jenglot. Sampai akhirnya Owen pun bundir karena sangat merasa bersalah telah membunuh semua korbannya. I whispered in his ear to send you back when your heart stopped. No, I felt Nothing, and instead, it tricked you. for a while. Setelah itu Supangat mulai menyiksa Beth dengan menggerakkan tubuhnya mengikuti bentuk boneka Jenglot. Dan tak lama kemudian Beth melihat 2 bulan yang salah satunya berwarna merah. Itu artinya sekarang dia berada di tengah-tengah 2 dunia, yaitu dunia nyata dan dunia terbalik. Don't fight. Keesokan paginya Claire datang ke rumah dan tidak menemukan siapapun. Namun dia begitu terkejut melihat cermin kamar mandi yang pecah, boneka Jenglot, juga plastik barang bukti yang telah kosong, di mana seharusnya berisi pistol yang digunakan Owen untuk bundir. Claire pun buru-buru keluar dan melihat Beth yang sedang terdiam di atas perahu sambil memegang pistol tersebut. Di lain sisi Mel mendengar teriakan Claire dan segera berlari ke rumah Beth. Sementara itu Beth masih terjebak di antara 2 dunia dan di sebelahnya terdapat Supangat yang masih berwujud Owen. Beth pun bertanya di manakah suaminya sekarang dan Supangat menjawab jika Owen sudah benar-benar tiada atau berada di alam baka. Setelah itu Supangat memberikan pistolnya ke Beth dan membujuknya untuk bundir agar bisa pergi menyusul ke alam baka. Namun di dunia nyata Claire terus memanggil berkali-kali sampai akhirnya Where is he? Gone. Nothing. It doesn't matter. Let go. Alhamdulillahnya Beth mampu mengendalikan pikirannya agar tidak bundir dan dia pun akhirnya terbangun. Meskipun orang yang dicintainya telah pergi dan itu membuat dirinya semakin depresi, namun Beth teringat dengan apa yang telah Owen lalui, bahwa semua yang suaminya lakukan semata-mata untuk menyelamatkan istrinya tercinta. Maka dari itu Beth berusaha untuk tetap hidup demi menghormati kepergian Owen yang tidak akan pernah bisa kembali. Untungnya Claire dan Mel datang tepat waktu, namun Beth terus menatap ke arah perahu karena Supangat masih berada di sana. Ya, meskipun sekarang Beth berhasil selamat lur, akan tetapi Supangat masih akan terus meneror sampai Beth pergi ke alam baka. This way. I got you. I'm here. I got you. What is it? There's nothing there. I know. Buyar, udah habis uang bikin 2 rumah, habis-habisin nyawa orang, habis-habisin nyawa sendiri lagi kan. Padahal tinggal di Rukiah itu si Beth beres kan udah lur. Assalamualaikum.